Om Swastiastu, Om Anubadah Keratu Yanto Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan ini, cukup lama mungkin, sudah berapa lama saya tidak melakukan live ya. Tapi entah kenapa hari ini saya secara khusus merasa penting untuk menyuarakan, berpendapat soal SMA Negeri Bali Mandara yang lewat kebijakan Pemprov Bali akan dikembalikan sama dengan SMA-SMA pada umumnya. Jadi tidak lagi dipakai sebagai SMA negeri yang khusus untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, bahkan orang-orang yang sangat miskin, orang-orang yang nyaris tidak punya akses untuk bisa berpendidikan, itu dikembalikan kepada SMA pada umumnya. Yang pertama tentu saya merasa sangat prihatin ya, dari sudut pandang apapun lah. Bahkan berkali-kali di medsos saya sudah sampaikan, ini kebijakan yang sangat-sangat tidak rasional secara nalar logika orang yang lama di bidang pendidikan gitu ya. Karena saya tahu Pak Gubernur, Pak Wayan Koster ini dedengkot di bidang pendidikan, lama di Komisi 10, bahkan koordinator Banggar, Badan Anggaran, yang ngurusi duitnya Komisi 10, kira-kira begitulah. Nah ini sangat tidak bisa kita pahamkan. Khususnya juga setelah saya melihat video beliau yang berjanji akan tetap mempertahankan Bali Mandara ketika kampanye yang lalu. Tapi hari ini semua lewat penjelasan resmi, kita mendapat penjelasan yang lebih detail argumentasinya. Sebagai sebuah argumentasi tentu, apalagi itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, tentu kita harus hormati ya. Tetapi juga sebagai warga negara dan warga masyarakat Bali, karena KTP saya masih di Bali sampai sekarang, tentu boleh juga kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, karena ini sangat krusial menyangkut kepada anak-anak bangsa, anak-anak masyarakat Bali di masa depan, khususnya yang berangkat dari siswa miskin. Saya merasa penting menyampaikan ini karena saya sendiri juga mencoba atas inspirasi Bali Mandara itu membuat sekolah SMA yang dicoba dikelola sendiri, khusus menampung orang-orang miskin. Dan kita mengalami betul bagaimana problem psikologi, sosial, karakter, kemampuan, macam-macam dari orang-orang miskin itu untuk bisa dia bisa lebih sukses. Alasan yang kami baca dari penjelasan resmi dari kelompok ahli gubernur, yang saya yakin ini adalah penjelasan resmi dari gubernur, hanya meminjam tangan ketua atau koordinator kelompok ahli. Pertama, bahwa ternyata Bali Mandara ini setelah dihitung-hitung, pertama satuan biayanya terlalu mahal. Oke. Yang kedua, ternyata outputnya itu rata-rata air bahkan masih di bawah SMA maupun SMK negeri lainnya. Baik dalam hal penerimaan di perguruan tinggi negeri, dalam hal penerimaan di sekolah ke luar negeri, dalam hal pengelolaan bekerja di wirausaha dan sebagainya. Jadi bahkan masih di bawah rata-rata. Itu penjelasan yang dimaksudkan, lalu berbasis kepada itu semua, maka disimpulkan SMA negeri dan SMK negeri Bali Mandara itu tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berkeadilan. Itu disebutkan di dalam poin 6-nya ya, yang huruf B. Jadi karena satuan biaya yang sangat lebih tinggi dibandingkan yang lain, dengan output yang ada, maka dianggap Bali Mandara tidak berkualitas. Sia-sialah uang rakyat segitu. Ini saya harus luruskan cara berpikir ini. Ketika kita bicara soal pendidikan untuk orang miskin,
kita tidak boleh mengatur dengan prinsip kebijakan sama rasa, sama ada, dan keadilan yang sifatnya harus sama semua. Karena dari awalnya saja, orang yang sangat-sangat miskin, dia memang perlu sentuhan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara ini tidak sekedar dia dikasih makan agar bisa tetap hidup, bukan. Dipelihara ini adalah bagaimana dia bisa dientaskan dari kemiskinannya, dientaskan dari keterlantarannya, sehingga dia bisa muncul menjadi pribadi-pribadi dari awalnya beban bagi pemerintah, beban bagi negara, kemudian dia menjadi potensi, bahkan menjadi produktif, bahkan kemudian menjadi membantu negara untuk meringankan pemerintahan maupun negara itu sendiri di masa depan. Jadi investasi pendidikan seperti model Bali Mandara ini tentu biayanya pasti lebih mahal, jelas itu. Pertama karena dia polanya boarding school. Orang-orang miskin ini, yang sangat-sangat miskin ini dicari keliling. Biaya keliling ini saja sudah lebih tinggi daripada orang yang datang mendaftar di sekolah SMA-SMA yang ada pada umumnya. Dicari, dicek, dipastikan bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul miskin. Itu udah perlu biaya. Itu tidak ada di sekolah yang lain. Yang kedua, ketika yang bersangkutan disuruh tinggal di tempat itu, tentu negara harus menyiapkan untuk makannya, untuk minumnya, dan sebagainya. Tetapi ketika kumpulan orang-orang sangat-sangat miskin ini dikumpulkan dalam satu tempat, dididik secara khusus, secara terstruktur, secara masif, kemudian secara kontinu selama 3 tahun, maka dia akan berubah menjadi pribadi-pribadi psikologis yang tangguh. Ini tidak ada nilainya, karena ini sifatnya intangible capital. Jadi sebuah modal yang tidak tampak yang kita injeksikan kepada orang-orang miskin untuk kemudian dia siap untuk bisa sukses. Nah, dalam waktu yang sangat singkat keberadaan Bali Mandara ini terbukti kemudian dia langsung selalu masuk 10 besar di Bali dibandingkan SMA-SMA yang sudah ada, bahkan ada yang ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun di Bali. Sementara ini baru ada 10 tahun sudah berhasil dengan begitu banyaknya orang-orang miskin dihentaskan. Jadi kalau ngomong mau prosentase, ayo kita buka data dengan enak. Misalnya, ada berapa orang miskin di SMA 1 Negeri Denpasar, ada berapa orang miskin di SMA Negeri 4 Denpasar, ada berapa anak miskin di SMA Negeri 1 Denpasar yang semiskin-miskinnya sama dengan orang-orang di Bali Mandara, kemudian dia bisa berhasil dientaskan secara maksimal. Jangan diukur secara kumulatif bahwa SMA Negeri Bali Mandara hampir sama dengan SMA Negeri ini, bahkan di bawah itu. Tidak bisa, karena bahan baku dia itu bahan baku yang serba kekurangan. Bayangkan ketika dia masih kecil, otak dia itu kurang asupan gizi agar dia menjadi orang pribadi yang lebih cerdas. Kemudian ketika dia sudah bersekolah, diberikan konsumsi yang lebih, dilatih disiplinnya, dibangunkan talentanya secara terukur, secara intensif, sehingga dia bisa mengembangkan diri, dan hasilnya hari ini cukup banyak yang berhasil. Ada yang di perguruan tinggi negeri, tentu karena ada sentuhan beasiswa. Kalau dia tidak dapat beasiswa, mana mungkin bisa kuliah. Jadi ketika dia dibuatkan dokumen bahwa ini sekian persen saja yang melanjutkan perguruan tinggi negeri, ya karena itulah yang kemudian yang mampu orang mendapatkan beasiswa. Dia tidak mungkin biaya sendiri untuk jadi dokter, sekolah di kedokteran, sekolah di hukum, sekolah di teknik, sekolah kimia, biologi, fisika, atau apapun itu. Kalau tidak orang ada yang mendapatkan beasiswa, nggak mungkin dia masuk. Jadi tidak bisa disamakan dengan SMA reguler lainnya gitu loh. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat kemudian dari keberhasilan yang ada, Bali ini memerlukan pride, memerlukan kebanggaan. Dan jujur, saya orang yang dulu sering mengkritisi Pak Mangku Pastike dalam banyak hal.
termasuk soal reklamasi, soal apa, banyak hal saya kritisi. Tetapi dalam hal urusan pendidikan ini saya harus acungi jempol. Ini adalah shortcut. Ini adalah shortcut bagaimana kita bisa untuk tampil anak-anak miskin ini lebih maju. Nah ini ya, ini bulan ada telepon maksudnya. Coba tunggu ya, kita sabar dulu. Kita lihat dari posisi yang ada, ketika kita mau meng-apple to apple-kan satu dengan yang lainnya, harus variabelnya sama gitu loh. Nah, lalu muncul logika yang dibangun bahwa kalau hanya satu SMA itu dengan biaya sekian, kenapa nggak dilakukan penghematan? Bukannya pembubaran konsep dasarnya, tapi dilakukan penghematan. Dan cobalah dibuka datanya. Konstitusi negara kita mewajibkan anggaran APBD dan APBN itu 20% untuk fungsi pendidikan. Provinsi itu punya kewenangan di SMA dan SMK menengah. Tidak terlalu banyak. Sekarang kita buka data. Berani nggak Pemprov Bali buka data APBD-nya sekarang dibedah? Sudahkah mencapai 20% fungsi pendidikan yang dihandle oleh provinsi? Fungsi pendidikan itu 20%. Itu konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 memerintahkan 20% fungsi pendidikan. Ayo sekarang APBD Bali ada berapa? Kalau dia ada 7 triliun lebih atau 8 triliun, maka jelas menghitungnya gampang. Berapa triliun itu harus disiapkan untuk sekolah, untuk pendidikan di level SMA dan SMK. Karena level SMP dan SD menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Nah sekarang buka dong datanya. Kalau kemudian disebutkan bahwa anggaran satuan itu mencapai angka yang cukup besar, yaitu 18,3 miliar per tahun, 18,3 miliar per tahun, dan saya yakin itu masih bisa diturunkan. Karena saya ngelola sekolah walaupun tidak sekolah unggulan, tapi dia sekolah dengan pola boarding school, jauh bisa lebih murah. Tapi konsepnya yang harus dipertahankan. Nah, saya yakin anggaran Pemprov Bali kalau ditaruh di dua angka 20%, kalau dia misalnya sudah mencapai 7-8 triliun, maka 1,5 triliun itu atau sampai mendekati 2 triliun itu semestinya memang untuk fungsi pendidikan. Sementara yang dihandle hanya SMA dan SMK. Masih sangat banyak. Masih sangat cukup untuk itu, sehingga alasan finansial menjadi alasan yang mengada-ngada. Alasan yang nyata di depan mata kita adalah hanya alasan politik, di mana kepemimpinan hari ini dia begitu alergi melihat keberhasilan yang lalu, sehingga dia ingin di masa kepemimpinan dia itu apa yang dia lakukan, dialah yang paling sukses, yang pendahulu sebelumnya kalah, sehingga apa yang bisa mengalahkan itu dihilangkan dulu jejaknya. Kita masih ingat memori bagaimana awal-awal memimpin tol Bali Mandara mau diganti nama. Tapi banyak orang protes akhirnya nggak jadi. Nah sekarang akhirnya sekolah. Nah kalau memang problemnya problem politik karena tidak ingin ada yang lebih sukses daripada pemerintahan provinsi hari ini, ganti namanya, konsepnya dipertahankan. Ganti namanya, itu saran saya. Lebih gampang mengganti nama. SMA Negeri Bali Mandara diganti menjadi SMA Negeri Nangun Satkerti atau gitu, Loke Bali atau apalah. Atau SMA Negeri Koster 2 periode. Ah, gitu misalnya. Atau SMA Negeri Koster Bali 1. Enggak apa-apa. Yang penting bagi orang miskin itu tidak perlu namanya, tapi bagaimana dia mengakses, bagaimana dia bisa mendapatkan shortcut, kemudian dia bisa kemudian berpeluang untuk mengubah nasibnya. Di situ letak utamanya. Jadi saya jujur saja, saya akan terus meneriakkan ini agar semakin banyak masyarakat Bali bisa membaca secara objektif.
Sebenarnya pemerintah ini ada di mana gitu loh. Jujur sangat sedih kita melihat ketika kemudian hari ini kebijakannya SMA Negeri Bali Mandara disamakan dengan yang lain, tinggal sisa-sisa 2 kelas yang lebih dulu berjalan itu diselesaikan. Bayangkan mereka sudah terjadi demotivasi melihat dari sesuatu yang dulunya dibanggakan, telah terjadi demotivasi dengan pola begitu. Sangat menyedihkan. Dan ini memang harus ada yang berteriak. Saya sangat sedih sekali, kita punya 55 anggota DPRD Bali, tidak ada satupun yang berani mengkritik soal ini. Tidak ada satupun mencoba mengangkat problem pendidikan ini. Padahal pendidikan adalah hal yang paling mendasar. Ada sejarah mengatakan, ada hal prinsip di dalam teori politik mengatakan, kaburkan sejarahnya, lemahkan pendidikannya, maka Anda akan bisa berkuasa lebih lama. Baik dia orang yang mau menjajah, baik dia mau memimpin dan sebagainya. Makanya ini harus segera dikelirkan. Buka dulu anggaran APBD yang 20% itu dari yang ada. Berapa fungsi pendidikannya? Berani nggak dibuka? Saya yakin tidak ada berani membukanya. Berapa detailnya? Kalau hanya kemudahannya 18 sekian triliun itu masih sangat kecil. Sangat kecil itu. Dibandingkan dengan kita membangun pusat kebudayaan Bali yang hampir 2 triliun. Yang diambil dari uang pinjaman. Yang kemudian mulai tahun 2023 seluruh masyarakat Bali anggaran APBD-nya harus dipakai membayar hutang. Harus dipakai membayar hutang. Akibat kebijakan yang ada hari ini. Kita dipertontonkan sebuah kesuksesan bangunan-bangunan beton yang begitu luar biasa, termasuk yang di Besakih 1,3 triliun. Tetapi kemudian untuk bangunan, pondasi-pondasi, pikiran, kualitas SDM itu tidak tersentuh. Bagi saya ini sangat memalukan. Karena sebenarnya kalau kita berani investasi di SDM, maka disitulah kemudian menjadi kunci untuk keberhasilannya. Jadi kalau ini penjelasan gubernur ini seperti ini, maka jujur saya kira masyarakat miskin bisa melakukan protes terhadap hal ini. Karena apa? Memang di setiap daerah itu ada jatah untuk orang-orang miskin. Apalagi di sini disebutkan dengan dia tidak dipusatkan, maka anak-anak miskin itu bisa membantu orang tuanya bekerja, membantu ini dan sebagainya. Bukan itu problemnya. Problemnya itu anak-anak miskin ini kalau dikumpulkan, dimotivasi, kemudian diberikan pendidikan yang membuat dia percaya diri, secara bersama-sama ini akan menjadi lebih bagus, lebih cepat. Pride itu menjadi kebanggaan bagi Bali. Dengan munculnya sekolah ini selalu menjadi 10 besar di Bali walaupun usianya menjadi sangat muda. Berarti orang miskin bisa bersaing dengan anak-anak orang-orang kaya. Lewat Bali Mandara itu, kalau sekarang kemudian hanya dilinearkan sama reguler semua, maka orang miskin yang ada di SMA itu berarti pasti dia sudah minder duluan di sekolah itu. Misalnya dia sekolah di SMA Negeri 1 Denpasar gitu, jatah orang miskinnya ada. Pergaulan sehari-hari aja secara ini sudah membuat dia minder gitu loh. Tapi kalau dia disatukan itu sama dengan kita kalau membuat atlet itu difokuskan, dilatih dengan berbagai hal yang bagus, maka atlet itu akan bisa berprestasi dia. Ketika dia berprestasi yang bangga itulah daerah itu. Kalau dia mewakili negara, maka yang bangga itu adalah negara itu gitu loh. Itu saya kira yang paling penting. Nah sama dengan ini. Kalau ini kemudian saya yakin banyak sekali orang Bali merasa bangga. Walaupun anaknya tidak sekolah di sana. Anak saya tidak ada sekolah di sana. Karena kita tahu itu bukan untuk anak kita. Tetapi ketika kemudian banyak anak-anak dari alumni Bali Mandara kemudian berhasil berkompetisi di luar. Bayangkan
kurang daripada 10 tahun, dia sudah hampir 300 medali berbagai lomba dimenangkan. Coba berikan sekolah mana yang seperti itu di Bali. Ini kan berhasil, sebuah keberhasilan gitu loh. Nah ini saya kira memang harus kami suarakan, harus saya sampaikan. Masalah kita beda pendapat, tidak ada masalah. Pak Koster sangat lama di Komisi 10, tapi saya pernah di Komisi 10 walaupun tidak terlalu lama. Saya kira jelas aturan soal orang-orang khusus itu perlu perlakuan khusus. Khusus ini adalah pertama mungkin dia disabilitas, dia perlu penanganan khusus. Kedua dia mungkin karena memang kumpulan orang-orang pintar. Atau juga ada problem-problem sosial yang harus dilakukan. Terapi. Negara harus hadir di sini. Dan ini adalah potret fakta bahwa masih banyak orang miskin dan banyak orang belum punya akses pendidikan yang layak untuk membantu mereka yang sangat-sangat miskin di Bali. Saya tidak mengerti ketika alasan tidak berkeadilan dipakai posisinya gitu dibandingkan dengan SMA-SMA yang lain. Justru saya berpikir kalau potret Bali Mandara itu bagus ada di Bali Utara, tambahkan lagi di Bali Barat, tambahkan lagi di Bali Timur, tambahkan lagi di Bali Selatan, dan tambahkan lagi di Bali Tengah. Bangun sehingga anak-anak miskin kita bisa lebih banyak lagi disekolahkan seperti itu. Sehingga lebih banyak lagi anak-anak kita yang berprestasi. Kompetisi akan berjalan. Disiplin akan dilatih. Kemampuan kognitifnya akan dikembangkan. Dan saya kira ini menjadi contoh bagus. Lalu alasan yang lain adalah kemudian soal masalah seragam. Bahwa Pemprov Bali tidak mengenal sekolah pendidikan kedinasan yang memakai seragam khusus yang berbeda dengan seragam reguler lainnya. Ya ganti seragamnya. Kan selesai. Seragamnya, kalau memang seragam jadi masalah. Yang penting sistemnya dibuat boarding school, mereka dikumpulkan, mereka lolos saja. Ini sebuah kebanggaan. Dari kebanggaan lolos inilah kemudian dia akan muncul jiwa kompetisi ingin membuktikan lebih baik. Ketika orang-orang berkompetisi tumbuh dengan baik, inilah yang kemudian berjalan dengan bagus gitu loh. Saya kira ini sudah saatnya seluruh masyarakat Bali mencermati. Sangat parah kalau kita punya pemimpin hanya mau dirinya yang dipuji dan tidak mau mengakui kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ide Bagus Mandra punya sejarah yang bagus, punya peninggalan kebijakan yang bagus. Pak Oke juga ada. Pak Dewa Brata juga ada. Pak Mangku Pasike juga ada. Walaupun juga mereka masing-masing punya kekurangan. Tetapi jangan kelebihan-kelebihan yang ada kemudian itu dikubur, dihilangkan dengan mencari-cari alasan gitu loh. Saya kira itu mungkin berapa hal, mohon maaf kalau tensi saya menyampaikan ini agak tinggi. Karena saya merasakan betul di Bali ini masih banyak sekali orang-orang yang untuk akses pendidikan itu masih bermasalah. Akses pendidikan masih bermasalah. Dan pola-pola yang berlaku saat ini itu sangat tidak menguntungkan orang miskin dan orang yang sangat-sangat miskin bisa melakukan shortcut, bisa melakukan percepatan, bisa melakukan lompatan di dalam mengubah nasibnya. Mekanisme SMA Negeri dan SMK Bali Mandara itu sudah terbukti menjadi shortcut untuk mengubah nasib. Kalau memang mau, mari kita hadirkan. Saya juga sangat bersiap kalau memang ada ruang diskusi bersama gubernur. Atau karena DPRD-nya tidak berfungsi, mestinya ini kan DPRD yang mengambil inisiatif ini gitu loh. Saya yakin kalau seandainya Astung Kare diberkahi Tuhan, hari ini saya membuat partai dengan keberanian saya sebagai orang minoritas bersama teman-teman. Tapi khusus untuk Bali, maka akses pendidikan untuk orang miskin harus diutamakan. Proyek-proyek mercusuar yang akan dikurangi. Lebih baik kita membangun proyek-proyek sumber daya manusia.
Karena apabila sumber daya manusia kita unggul, maka sejatinya secara ekonomi kita akan tumbuh dengan baik. Saya kira itu mungkin yang harus saya sampaikan. Jadi apapun alasannya, baik alasan finansial, baik alasan berseragam, baik alasan karena outputnya dirata-ratakan dengan SMA reguler atau SMK reguler, itu semua tidak bisa diterima dengan akal sehat. Karena kesannya hanya mencari-cari alasan. Yang paling nyata, yang paling menjolok di sini adalah pendekatannya adalah pendekatan politik. Di mana pemimpin yang hari ini menjabat, dia tidak ingin ada pejabat sebelumnya kelihatan lebih sukses. Itu saja. Sehingga bangunan-bangunan kokoh yang dibangunkan berdasarkan hutang. Jadi masyarakat Bali biar tahu kalau ada kemudian bangunan yang ini, maaf ada telepon lagi. Kalau ada bangunan-bangunan yang sifatnya kokoh besar seperti pusat kebudayaan Bali, itu adalah sampai anggaran 2 triliunan, itu adalah dari hutang. Saya ulang lagi, itu dari hutang. Hutang PEN yang kemudian kedepannya harus dibayar oleh seluruh masyarakat Bali. Saya dengar-dengar mulai tahun 2023 ke depan, setelah Pak Koster sudah tidak menjabat lagi, maka masyarakat Bali lewat APBD harus mulai mencicilnya. Kalau nggak salah, sekitar saya baca di media, lebih dari mendekati 200 miliar. 191 miliar kalau nggak salah itu. Itu harus dibayarkan. Bayangkan kemudian, yang itu tidak dikeluhkan, tetapi 18,3 miliar yang menghasilkan putra-putri Bali berkualitas itu kemudian dikeluhkan. Saya tidak mengerti cara berpikir mengelola negara ini, cara mengelola pemerintahan di Bali ketika lebih bangga kopi arak daripada pendidikan ala Bali Mandara. Kalau saya disuruh memilih daripada saya sosialisasi kopi arak, maka saya lebih memilih mensosialisasikan bagaimana Bali Mandara bisa dibangun lagi di Bali Utara. Setelah di Bali Utara ada di Bali Timur, ada di Bali Barat maupun di Bali Selatan. Saya kira itu mungkin dari saya. Kalau memang ada ruang-ruang diskusi, silakan. Mari kita buka data, buka argumentasi baik secara yuridis, sosiologis maupun juga argumentasi strategis lainnya demi Bali tercinta. Karena apapun namanya, sebuah prestasi sebuah daerah itu adalah kebanggaan bagi kita semua. Dan SMA Negeri Bali Mandara, SMK Negeri Bali Mandara dengan alumni-alumninya telah berhasil mengharumkan nama Bali di sektor pendidikan. Dan hari ini sistem itu resmi dikubur oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster dan Cok Oke Ardana Sukawati alias Cok Aceh. Dan sebagai warga Bali, saya merasa sangat sedih. Sebagai warga Bali yang ikut mengembangkan sistem pendidikan untuk orang miskin, saya merasa sangat malu. Sebagai orang Bali yang mengenal Pak Koster lama di bidang pendidikan di Komisi 10 DPR RI dan mengurusi soal Banggar, Badan Anggaran, lalu hari ini mengeluhkan soal anggaran, maka jujur saya juga malu. Bagaimana kemudian ini bisa dibiarkan oleh masyarakat Bali? Masyarakat Bali tidak boleh cuek bebek, tidak boleh apatis, tidak boleh membiarkan itu. Marilah berikan empati kita kepada masyarakat miskin, masyarakat yang tidak punya akses yang lebih dibandingkan kita untuk bisa meraih sekolah yang lebih bagus. Mari doakan semoga ada kesadaran kembali, ada kejernihan nurani untuk apa salahnya sih dipertahankan. Kurangilah bansos-bansos yang tidak penting, utamakanlah pendidikan. Saran saya, bangun lagi konsep yang sama dengan nama yang baru di Bali Timur, Bali Selatan, maupun Bali Barat dan Bali Tengah. Sehingga ada 5 sekolah berkualitas itu dapat kita bayangkan. Percepatan kualitas SDM Bali dari orang-orang miskin, dia bisa kemudian cepat
melompat menjadi orang-orang sukses ke depan, dan dia akan membantu keluarganya, dan dia tentu akan menjaga adat budayanya karena di dalam sekolahnya sudah diajarkan semua nilai-nilai itu. Saya kira itu dari saya, semoga bermanfaat. Tetaplah semangat, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. Om Santi 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 Om.